Dan PKPU itu bukan undang-undang. PKPU adalah turunan dari undang-undang. Dan dia kemudian membatasi hak asasi. Oleh sebab itu ada bentuk ketidakadilan. Bentuk ketidakadilan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi ya PKPU di PKPU bukan di undang-undang. Letakannya. Jadi ini sebenarnya sudah berlalu. Tapi kita ingin tanyakan juga terkait dengan dua kabupaten yang kemarin petahananya dilaporkan diproses di Bawaslu, pelanggarannya sama tapi rekomendasinya berbeda. Pelanggarannya sama, rekomendasinya berbeda. Laporannya sama, jadi kan untuk menentukan itu pelanggaran itu kan kita tidak berhak itu, tetapi laporannya sama-sama terkait dengan ya pasal 71 penyerahan bantuan, kemudian ya petahana dua-duanya. Mungkin ada alat bukti yang belum tergali ya, alat bukti yang belum tergali yang berbeda di antara Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo dan Bonebolango. Masalah Gorontalo itu masuk ke KPU rekomendasinya untuk pembatalan pasangan calon karena berlanggar pasal 71 ayat 3. Iya. Memang jadi persoalan undang-undang bahwa kita hanya punya waktu 3 plus 2 hari dalam menentukan pembatalan pasangan calon pasal 71 ayat 3. Ini juga problem. Tapi walaupun ini problem, kita harus melakukan undang-undang. Jika terdapat alat bukti yang cukup meyakinkan yang menyatakan bahwa ini hal ini melanggar pasal 71 ayat 3, maka mau tidak mau rekomendasi itu harus bisa dikeluarkan. Seharusnya juga lanjut ke pidananya ya. Tapi kalau pidananya kemudian teman kepolisian dan jaksa tidak mau menindaklanjuti atau tidak setuju untuk ditindaklanjuti ke SG 2, itu jadi persoalan. Jadi tidak bisa dilanjutkan juga ke penyidikan. Nah yang bisa yang kewenangan Bawaslu hanya pada pelanggaran administrasi yang 71 ayat 3 dan perspektif administrasi negara. Apa itu? Jadi prosesnya adalah pengkajian dan rekomendasi. Nah yang melakukan eksekusi terhadap rekomendasi adalah KPU. Iya. Terserah KPU melaksanakan atau tidak. Mereka punya perspektif undang-undang juga. Walaupun menurut Bawaslu jelas setiap rekomendasi Bawaslu harus ditindaklanjuti. Ya, menurut mereka sudah menindaklanjuti, tapi dengan cara ini begitu itu, mengkaji, kemudian kami beda pendapat terhadap hal itu. Ini jadi terkesan ini Bawaslu antara Bawaslu dan KPU ini sering berbeda pendapat. Dari dulu itu. Itu karena apa? Mungkin perspektif hukum yang berbeda ya. Kalau di Bawaslu, pendekatan normal itu sangat kentara. Ya. Bisa dilihat dari pembuat kebijakan di RI kan. Di RI ini yang berlatar belakang sarjana hukum ada 4 dan 1 berlatar belakang sarjana di luar hukum. Kalau di KPU itu hanya 1 berlatar belakang sarjana hukum dan yang lain itu dan walaupun aktif di penyelenggara pemilu, tapi kami yakin ya atas misalnya kami dituduh yang dulu kasus mantan napi di pemilu tahun 2019 caleg 2014 mantan napi mantan napi yang kita anggap itu tidak boleh diatur dalam PKPU. KPU bersikeras menyatakan bahwa itu bisa diatur dengan PKPU. Iya. Kami beranggapan setiap pembatasan hak asasi menurut Undang-Undang Dasar pasal 28 itu hak 28J harus dibatasi dengan undang-undang. Dan PKPU itu bukan undang-undang. PKPU adalah turunan dari undang-undang. Dan dia kemudian membatasi hak asasi. Oleh sebab itu ada bentuk ketidakadilan. Bentuk ketidakadilan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi ya PKPU di PKPU bukan di undang-undang. Letakannya. Jadi pembatasan hak asasi itu harus melalui undang-undang. Nah menurut Bawaslu tidak bisa dipakai. Oleh sebab itu teman-teman KPU berpendapat sampai perdebatan ini panjang sekali untuk masalah kami dituduh macam-macam.
Bahkan saya kadang-kadang mengeluh dalam Facebook, walaupun tidak boleh lah mengeluh. Iya. Kami ini berjalan di atas jalan yang sunyi dan tanpa tepuk tangan gitu. Kalau iya. Jadi kalau itu pasti dimarahin. Ya. Nah, itulah yang kemudian jadi perdebatan, dan akhirnya karena terlalu kopeh, ya kata orang Belanda tuh, kopeh itu keras kepala. Terlalu keras kepala KPU. Padahal kami sudah berkali-kali diskusi tentang itu. Akhirnya sudahlah. MA. Yang menarik pernyataan Mas Arief ya, Ketua KPU. Kami akan menang nih MA. Wah. Kita udah kaget, ini apa-apaan beginian? Serahkan semua pada MA. Saya ditanya sama orang, serahkan semua pada MA. Kami, kalau MA memutuskan demikian, kami akan ikuti. Akhirnya MA menyatakan salah PKPU. Nah, oleh sebab itu ini pembelajaran buat teman-teman KPU ya, agar patuh terhadap peraturan undang-undangan. Yang menarik lagi ya, ini yang berbeda pendapat ya. Walaupun ya nggak apa-apa deh teman-teman. Dan perbedaan pendapat itu turun ke bawah. Nah itu yang nggak boleh ya, karena biarkanlah membuat kebijakan ini yang bertarung dengan kebijakannya, berdiskusi dengan kebijakan. Jangan sampai teman-teman KPU dan Bawaslu di tingkat provinsi ini yang saya itu jarang mengeluhkan di media sosial untuk pribadi hal-hal seperti ini, karena itu akan mengundang pertarungan tingkat bawah. Biarkanlah ini jadi wacana teman-teman KPU RI dan Bawaslu RI, tidak sampai ke teman-teman kabupaten kota dan Bawaslu provinsi atau tingkat provinsi. Dan kemudian ini kedua terjadi lagi masalah Smansafta kalau tidak salah. Kasusnya DPD. Kasusnya DPD. Cuman ini agak satu hal yang ya nantilah dibahas yang lain kali ini, berat sekali. Satu hal yang pasti, KPU tidak menaati putusan PT UN dengan cepat. Ini sesuai dengan putusan MK, ini PT UN tidak berlaku. Tapi yang menarik pada kasusnya Ibu Evi Nevida Ginting, mereka mengatakan kami mematuhi putusannya PT UN. Ini KPU berdiri di mana ini? Bahkan meminta kepada Komisi 2 untuk memperlambat penggantian Bu Evi. Ya menurut saya menarik lah. Hal-hal ini menarik sebagai bentuk wacana. Kalaupun ada Bawaslu seperti demikian, mungkin ada juga kelemahan-kelemahan Bawaslu, mungkin ada. Kami misalnya dalam sistem informasi lebih bagus KPU, jelas kita harus akui. Karena Bawaslu lagi tertatih-tatih mengejar ketertinggalan itu. Tapi dalam beberapa hal kami sudah mengejar, misalnya dalam sistem informasi penyelesaian sengketa. Ini kita bisa buka sps.bawaslu.go.id, itu terbuka semua. Putusan yang bisa di-download, semua pihak berperkara kelihatan, nomor perkaranya apa dan bicara tentang apa. Ini kita lagi perbaiki semua sistemnya. Ada JDH yang lebih baik, itu sudah bagus. Surat edaran Bawaslu itu dimasukkan semua. Jadi hal-hal dan juga ketika tanya orang kita menjawab. Lalu kadang-kadang juga capek. Ya harus berhenti juga. Karena setiap saat bisa tanya orang lagi untuk masalah yang keluarga, sama. Ditanya dan itu lagi kan, aduh bentar dulu deh sama keluarga dulu kumpul. Nah, jadi pertarungan atau perdebatan mengenai satu hal menurut saya juga wajar dalam penyelenggaraan pemilu. Itu juga bisa dilatar tadi latar belakang dari mana yang bersangkutan itu mendapatkan ini. Misalnya ketika teman-teman KPU menyatakan PKPU bisa mengatur ini, kami bisa mendebatnya dengan aturan dan asas seperti itu. Kemudian tidak pernah ada namanya aturan bawah itu bisa menyampingkan aturan di atasnya. Jadi itu yang terjadi. Kemudian masalah sipol, ini kan banyak perdebatan. Kami dianggap tidak pro terhadap kemajuan informasi. Enggak. Tapi yang jelas dalam undang-undang, undang itu menyatakan bahwa prosesnya itu dilakukan dengan hard copy.
Jadi sipol kan membantu sudah. Membantu. Seperti Sirekap nanti ini. Iya, membantu teman-teman partai politik sebagai calon peserta pemilu untuk mengisi sebenarnya biodatanya parpol. Iya. Ini di mana, DPC-nya di mana, itu yang penting kan. Siapa pendukungnya. Kenapa ini penting sipol dan ini penting nanti juga berkaitan dengan seleksi. Ada kejadian teman-teman penyelenggara pemilu terdaftar sebagai pengurus parpol. Nah, di mana alat kendalinya? Alat kendalinya di sipol. Makanya itu penting. Kami tidak menganggap sipol tidak penting, tapi untuk memutuskan bahwa dia berhak ikut menjadi peserta pemilu atau bukan itu masalah, bukan dari situ. Karena di undang-undangnya masih pakai hard copy. Dengan tagline-nya KPU yang KPU melayani. Kan itu bertolak belakang. KPU nyusahin orang namanya kan, membuat sipol kalau nggak pakai sipolnya nggak lengkap, Anda nggak gugur sebagai peserta pemilu, nggak boleh. Atau mungkin di aturannya memang seperti itu? Di aturannya nggak, di hard copy. Hard copy. Itu confirm jelas sekali pada saat kita tanya pembuat undang-undang, jelas bahwa itu di hard copy. Ya akhirnya kan teman-teman DPR nanya, ini kok nyusahin terus nih PKPU-nya. Tapi kan harus bela juga ya untuk perbendaharaan seperti ensiklopedia parpol, sipol pas. Iya. Itu membantu sekali database. Untuk database siapa yang jadi pengurus parpol dan menjadi anggota parpol. Itu penting. Tapi ketika ada perbedaan pendapat seperti itu, pernah nggak misalnya begini, ini kalau menurut KPU seperti ini, menurut Bawaslu seperti ini, dibicarakan antara Bawaslu dengan KPU. Itu dibicarakan dengan waktu yang panjang, dengan kopi yang diganti berkali-kali. Yeah. Itu bahkan sampai dulu ada Mas Wahyu ya. Iya. Mas, ini gimana? Saya pernah nonton juga di. Iya sih. Itu sebelum itu kita ngobrol dulu, ngobrol dulu ke KPMI. Anda di situ, saya di sini ya. Iya. Ini mau agak keras, kita atur ininya. Menyerang apa gimana ya. Tapi saya akan defense katanya. Oke. Saya mengerti posisi KPU dan KPU mengerti posisi kami. Sebelum itu kami awal-awal itu sudah ketemu juga, sudah ngobrol tentang ini. Tidak ada masalah pribadi. Hubungan personal itu baik sekali. Kami mengunjungi satu sama lain jika ada kerja kesempatan juga, waktu juga kadang-kadang nggak sempat. Kadang ngopi ketemu bareng dengan misalnya Pak Firyan, Mas Hasim, kemudian Mas Arief agak jarang karena Mas Arief sering keliling kan, pernah ketemu dengan Pak Ketua ya, dengan Mas Aman yang sering ketemu di tempat di rapat-rapat di tingkat kementerian. Tapi dengan Mas Firyan, Hasim, Ilham kadang-kadang karena saya nggak jarang ketemu Bang Ilham nih. Mas Pram juga agak jarang, yang sering masih Mas Hasim, Bang Firyan, terus Bang Ilham yang sering ketemu. Nah, pembicaraan kami ya salah satunya kami mengetahui posisi masing-masing dan udahlah itu Mas Hasim karena hukum ini kita kan kadang sarjana hukum ini ya sudah apa saja yang kita bisa bicarakan dan tapi ada juga yang ketemu. Ada yang ketemu, ada 1-2 yang ketemu. Iya. Misalnya masalah metode akhir dalam pengecekan peserta pemilu kalau tidak salah calon peserta pemilu dipakai sampel apa sensus, kan di mix aja kan. Ada akhirnya jadi ketemu itu. Oke, kemudian debat misalnya kita kritik oke kita ketemu pas debat kita lihat yang ada beberapa hal yang agak melanggar kita ingatkan tapi oke akhirnya di KPU kumpul kemudian mengingatkan panitia untuk dan juga yang pihak TV untuk mengikuti saran dari Bawaslu. Jadi itu terjadi dan menurut saya pemilu kemarin perdebatan ya ada ya walaupun saling menyerang satu sama lain tapi lebih menarik
Kalau dibanding dengan kampiun demokrasi namanya Amerika Serikat periode Ya. kali ini, aduh jauh sekali. Jauh. Jauh. Ini kemunduran bagi Amerika. Debatnya sangat personal dan ya nggak mutu. Dan saling Nggak menyerang. mutu. Ya, menyerang iya tapi nggak mutu gitu. Menyerang memang debat itu langsung menyerang. Ya. Tapi kalau menyerang personal anak ini apaan jadi nggak pas lah kalau itu nggak. Dan Bukan. mereka mempertontonkan, Dan mereka mempertontonkan ternyata seperti itu ternyata kualitas seperti itu pemilu di kualitasnya. sana. Ternyata Amerika juga ada masyarakat yang tidak percaya hasil pemilu. Bahkan demo di depan KPU. Iya. Lah, kejadian lagi di Indonesia kan wajar. Dan menurut saya Malah ada yang bilang seperti pemilihan di Indonesia. kalau di Indonesia masih demo. Mereka kalau kita lihat mereka sudah bawa senjata kan. Karena bawa senjata di Amerika sudah wajar menurut undang-undang diperbolehkan menurut undang dasarnya. Dan ya ini kita punya pengalaman 2 kali pemilu yang head to head, akhirnya fine aja tuh terakhir. Iya. Walaupun ada masa baper selama 1 tahun ini lah. Masa Ada yang baper. merasa masih jadi cebong, jadi kampret. Tapi akhirnya kan selesai, seharusnya sih selesai ya, jangan ditambah-tambah lagi. Kalau Nah. kita lihat yang sekarang nih mulai lagi nggak pas lah untuk diulang-ulang kembali Betul. lagu-lagu lama gitu. Lagu lama. Iya. Nah, bicara tentang debat ini, ketika ada pasangan, kan dalam peraturan debat juga dibacakan bahwa tidak saling menyerang dan sebagainya. Tetapi ketika dalam perjalanan debatnya ada pasangan yang saling menyerang pribadi, apakah Bawaslu berhak untuk menghentikan itu atau Berhak mengingatkan itu Mengingatkan. kepada si moderator. Sebenarnya iya, pendampingnya melalui Iya. moderator yang akan memberhentikan, tapi Bawaslu yang Iya, harus merekomendasikan, mengingatkan iya. itu. Makanya Iya. Bawaslu harus hadir dalam debat. Karena di Bone Bolango kejadian itu kemarin, Iya. moderator langsung Kan, ya. mengangkat itu. Dan moderator sebagai pengatur acara, pengatur debat bisa juga secara tugasnya menghentikan hal-hal yang sudah kelewatan melenceng dari tata tertib yang dalam debat. Kan biasanya dibacakan tata tertibnya. Makanya moderator itu diposisikan jadi moderator di sini, Bawaslu-nya harus di sana. Biasanya Bawaslu di samping KPU. Supaya kan dia langsung ingatkan, oh ini. Ya bisa seperti itu, tergantung teman-teman KPU saja membuat setting kegiatannya pada saat itu. Kami mengikuti polanya teman-teman KPU. Iya. Di Kemudian sini nggak usah diajak debat KPU masalah, karena beliau teman-teman ini penyelenggara utama untuk debat. Kami kan pengawas, jadi pengawas mengikuti polanya teman KPU. mengikuti pola, jadi tinggal mengawasi Tinggal saja. mengawasi saja. Tidak sesuai, ya. Ya. Dan kami jangan membuat susah KPU. Kehadiran Bawaslu jangan membuat susah teman-teman KPU. Jadi kalau kami hadir dalam debat, dalam itu hal biasa. Dan Karena memang harus hadir. Karena memang harus hadir. Harus Dan hadir. wajib hadir. Masuk dalam undangan. Iya. Kemudian yang terakhir ini, kemarin Ketua DKPP. Kok terakhir ini? Oh, masih ada, masih panjang. Oh, boleh. Ya. Jadi Ketua DKPP itu kan menyampaikan bahwa penyelenggara pemilu nggak boleh ngopi. Padahal kan kita pingin ngopi nih sebenarnya. Ngopi di warkop, di tempat-tempat keramaian. Karena di warkop itu mungkin ya karena banyak politisi atau banyak tim kampanye dan sebagainya. Inilah PR ya, sebenarnya PR pembangunan etik kita. Yang nggak boleh itu ngopi berdua Iya. dengan tim kampanye, pasangan calon, walaupun di tempat terbuka. Iya. Tempat terbuka itu maksudnya di kafe, di pojokan itu ya, kalau kelihatan. Iya. Tapi kan mengundang tanya akhirnya, ini ngapain? Bawaslu atau KPU Ngopi berdua berdua. dengan parpol misalnya, itu harus hati-hati. Ya udah, oh dia ngopi dengan parpol nih berdua, diperiksa di KPP, ditanya kenapa kamu ngopi dengan parpol? Ini anggota parpol, jelas nih. Iya Pak, dia kakak saya. Kejadian kan, ada kakaknya ya. Kan ada di sini. Kakaknya Di sini pengurus ada. parpol, iya di sini ada. Di sini ada, kakaknya pengurus parpol, Dan adiknya Bawaslu. Dan itu hal biasa kan. Sebenarnya itu hal biasa kan, tapi sekarang
karena ada beberapa kejadian yang jadi sampel, jadi tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Walaupun tapi kan yang harusnya yang tidak diperbolehkan itu dengan ya partai politik. Kalau sesama penyelenggara ya enggak masalah. Aturan itu nggak ada masalah untuk sama penyelenggara. Iya, kan harus ngobrol. Nanti kalau nggak ngopi pasti ada perdebatan lagi di lapangan kan. Itu jadi repot juga. Ada hal-hal yang tidak selesai di lapangan, berantem akhirnya ke masalah diskresi. Ya itu dia. Yang kadang-kadang buat hubungan itu seperti demam kan, panas dingin gitu nggak boleh. Kemudian ini bahan kampanye itu kan ada kalau di PKPU nomor 11 ya, itu kan ada ya pakaian, penutup kepala dan sebagainya. Kemarin Pak Ketua Bawaslu Provinsi mengatakan bahwa bisa Ketua Bawaslu Provinsi atau KPU yang mengatakan bahwa bisa masker, bisa hand sanitizer, tapi itu tidak disebutkan di PKPU. Apakah itu bisa dibagi-bagi atau masuk di apa itu? Masuk di PKPU 13. Oh iya. Yang perubahan. Masuk bahan kampanye termasuk hand sanitizer. Oh, jadi boleh pakai masker, tapi tidak boleh masuk di TPS. Masker yang berpihak, misalnya 01, yang ada 02, atribut 03, 04. Kalau di Belakang ada 4 kan? Ya, semua kabupaten ini memang unik ini. 3 kabupaten masing-masing 4 calon. Makanya kita iklan kampanye nanti ini atau lanjut ini dulu sebentar kita bicara iklan di media. Berarti belum terakhir kan? Iya, belum terakhir. 01, 02 itu nggak boleh masuk. Baik masker maupun hand sanitizer. Jangan sampai dia sini pakai ini dulu. Iya, tiba-tiba ada 02 pilih ya, repot, atau 03, 04. Pilih ya nomor ini, repot itu nggak boleh masuk, jelas. Tapi apakah ini bahan kampanye? Ini bahan kampanye. Boleh nggak disebar pada saat ini? Boleh. Disebar pada masa kampanye. Pada masa kampanye boleh. Boleh nggak kemudian door to door? Iya. Boleh door to door sepanjang ini penyebaran bahan kampanye boleh. Ya ibarat sales ya. Sales door to door boleh-boleh saja sepanjang. Belusukan kan? Iya belusukan kan tidak maksa. Iya. Tapi belusukan dengan pawai itu nggak boleh. Tapi 1-2 orang. Nah kalau belusukan itu kan, apakah itu termasuk di kampanye juga atau bagaimana? Jangan sampai dia belusukannya terus di zona yang bukan saatnya dia kampanye. Kalau di zona bukan kampanye diingatkan oleh pengawas misalnya untuk kemudian pindah. Nah kalau belusukan hanya 2-3 orang, nggak mungkin pengawas bisa. Kalau penyebaran bahan ya kalau masyarakat kita ingatkan. Tapi kalau teman Bawaslu pasti kita tindak pada saat itu juga. Jadi jangan sampai mereka juga melakukan penyebaran bahan kampanye. Kan metode kampanye salah satunya bahan kampanye, penyebaran bahan kampanye. Kalau kemudian dilakukan di tempat pasangan calon lain yang seharusnya berkampanye itu tidak boleh. Tapi kalau yang terserah saja datang, saya punya masker Pak, tolong pilih ini ya silahkan. Supaya juga ini visi misi kasih kalender, boleh nggak? Boleh. Kalau misalnya dia bagi-bagi masker di pasar, bagaimana itu? Bagi-bagi, yang jelas di pasar itu bukan ini kan, bukan lokasi kampanye. Bukan lokasi kampanye kan? Dilarang, enggak dilarang pasar. Dilarang ya? Iya. Oh tempat pemerintah. Tempat pemerintah. Ya nggak boleh. Tapi kalau di luar pasar? Di luar pasar? Sepanjang masuk ke jalan pasar. Mau masuk ke pasar masuk ke pasar dia tunggu di jalan. Silakan aja lah. Supaya kampanye juga agak berwarna gitu. Jangan sampai teman-teman tuh kasihan juga teman-teman pasangan calon kan. Iya, pasangan calon ini sebenarnya lebih diuntungkan dengan COVID. Iya. Mereka tidak harus melakukan kampanye rapat umum yang membutuhkan anggaran. Kemudian artis kan sebenarnya nggak terlalu pengaruh sih sebenarnya. Itu kan zaman dulu ketika tidak punya media untuk menyampaikan kampanye, ya harus mengumpulkan massa. Tapi ini kan sekarang kalau ini diprotes sama sini termasuk mata pencaharian juga pada saya juga protes sebenarnya dengan keluarnya PKPU, undang-undang PKPU yang membatasi kampanye di media. Iya, hanya 14 hari. Kami sebenarnya sudah mengajukan usul ke KPU. Ini undang-undang apa di PKPU ya? Kalau di PKPU kan masih bisa diubah. PKPU, iya. Iya, 14 hari kan kenapa? Karena 14 hari itu kan sangat. Sekarang COVID, rapat umum tidak ini. Silakan kan ada metode lain. Apa yang tidak
tidak mempermasa iklan di media kan. Ya, Seharusnya itu sebenarnya. Kami udah minta 30 hari. Pastinya. Ini bagaimana enggak diperjuangkan? Sudah diperjuangkan tapi 30 hari kayak setuju. Jadi kita cuman punya jatah 14 hari. Itu pun yang dibiayai KPU. Pasangan calon itu kan lewat media online. Kalau kita kan media cetak, ada juga media online. Tapi kan pasangan calon ini ya tergantung mereka mau beriklan atau tidak. Gitu. Tapi kan ada juga ada radio. Radio ada, ya ada, media cetak sama elektronik itu radio, yang dibiayai oleh KPU. Apakah kalau tidak dibiayai nggak boleh? Iya. Nah itu jadi problem itu. Sementara yang media daring itu, media online itu dibiayai oleh pasangan calon. Iya. Kenapa seperti itu? Karena kemampuan finansialnya berbeda-beda. Iya. Jadi kalau nanti ada kemampuan finansialnya lebih besar, pasti iklan online lebih besar lagi itu kemudian akhirnya dilarang untuk membiayai dengan diri. Tapi kan sekarang COVID, KPU itu kan sebenarnya berhemat sekarang. Mereka tidak atau dibatasi tidak kalau mau debat misalnya. Ya. Debat itu kan tidak mengumpulkan, tidak membiayai banyak. Tetapi ya harus ada saving lah untuk minimal untuk media. Iya. Kalau sebagai pribadi saya setuju untuk iya harusnya. Karena kondisi sekarang memang harus lewat media. Bisa rapat umum kan. Iya. Kan ada metode rapat umum diganti dengan iklan media yang lebih banyak. Iya. Seharusnya kan begitu. Harusnya. Tapi kan faktanya tidak seperti itu. Misalnya itu dibatasi saja. Calon itu bisa membiayai berapa batas akhirnya? Ada batasnya. Nah ini juga itu kemudian dia harus terverifikasi oleh Dewan Pers. Ini harus terverifikasi. Nah kalau misalnya ada pasangan calon yang terbukti memasang iklan di media yang tidak terverifikasi oleh Dewan Pers, itu bagaimana? Apakah Bawaslu punya hak juga untuk memeriksa apakah ini pelanggaran tidak? Karena kita punya MOU dengan Dewan Pers masalah ini. Iklan salah satu iklan media. Karena kan untuk mengakses media-media yang sudah terverifikasi itu kan sangat mudah sekarang. Kalau TV itu kan ada KPID. Ada KPI ya. Nah tapi kalau Dewan Pers kan kayaknya pusat. Nah, di sini yang di sini kan nggak ada Dewan Pers. Nggak ada Dewan Pers, tapi kan bisa dicek lewat. Saya memberikan solusi ke teman-teman KPU bahwa itu bisa dicek lewat websitenya Dewan Pers atau minta surat yang akta itu dari Dewan Pers bahwa mereka sudah terverifikasi. Seharusnya yang sudah terverifikasi. Iya, jadi kita kalau KPU melaksanakan di luar yang terverifikasi kan jadi permasalahan dan pelanggaran administrasi. Iya, jadi Bawaslu bisa merekomendasikan itu untuk pasangan calon. Nah, kalau misalnya terbukti melanggar administrasi itu tinggal tergantung KPU-nya mau diapain. Ya, kan ini bukan di luar jadwal kan, ini beda lagi pengaturannya. Iya. Kalau di luar jadwal pidana. Iya. Kalau melakukan iklan di luar jadwal kampanye untuk iklan di luar 14 hari itu bisa pidana. Bisa pidana. Kalau ini kan beda lagi nih, jadi mungkin ada hal baru nanti tentang ini. Itu. Aja ini. Iya, sanksinya apa yang akan diberikan kepada pasangan calon yang beriklan di media yang tidak terverifikasi itu. Iya, jadi cukup lama kita. Cukup. Sebenarnya masih. Apalagi kira-kira? Iya. Kemudian mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman penyelenggara pemilu, terutama dari Bawaslu dan jajarannya ke bawah, atau masyarakat. Iya. Teman-teman Bawaslu harus sadar bahwa pemilu kali ini dengan COVID-19. Jadi protokol kesehatan walaupun honornya tidak bertambah ya, ketambahan tugas tapi honornya tidak bertambah. Walaupun tidak sesuai dengan ABK kan, anggaran berbasis kinerja kan, itu melanggar gitu kan. Tapi karena sudah diterapkan oleh pembuat undang-undang dalam kesepakatan bersama antara KPU, Mendagri, Komisi 2 dan Bawaslu, maka mau tidak mau dijalankan. Jadi kami harapkan teman-teman tetap profesional dalam melaksanakan tugas dan wewenang, menyelesaikan permasalahan kampanye itu harus dengan pendekatan yang
humanis juga, bukan hanya normatif, persuasif, sehingga kemudian tidak terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan kekerasan. Tapi kalau sudah melakukan pendekatan seperti itu dan tetap berkesan, maka mau tidak mau kami harapkan teman-teman melaporkan kepada Bawaslu tingkat di atasnya untuk ditindak secara pidana. Kemudian jika melakukan pengawasan itu harus lebih dari 1 orang. Kita belajar dari beberapa hal, teman-teman melakukan pengawasan hanya 1 orang dan jadi permasalahan di lapangan. Kemudian tetap memakai masker dan melakukan tugas dan fungsi. Kemudian juga awasi seluruh proses yang ada di setiap kegiatan kampanye. Jadi laporan hasil pengawasan itu tidak hanya bercerita tentang keburukan, tapi misalnya ada yang baik dari pasangan calon, bisa ceritakan bahwa seperti ini. KPU sangat amazing sekali dalam melakukan tugasnya. Kenapa pada saat di TPS misalnya dia sudah melaksanakan semua proses kegiatan yang baik. Kemudian bahkan ada tambahan ini yang kemudian membuat TPS ini sangat bagus sekali dalam contohan penanggulangan COVID-19. Itu bisa dilaporkan di dalam pengawasan. Dan kepada masyarakat, tolong hadir nanti, khususnya masyarakat Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwatu, dan Kabupaten Bone Bolango untuk hadir dalam TPS karena SOP protokol COVID-19 dalam TPS itu sudah dilakukan dengan baik. Dan kami harapkan semua bergembira dengan adanya pilkada. Ya ada pro kontra di awal ya wajar, ya hal yang wajar. Tapi pro kontra ini sudah 20 hari terakhir kita harus menikmati. Ya, 21 hari lagi. 21 hari lagi menikmati visi misi pasangan calon yang ada, para warga yang ada di 3 kabupaten ini, sehingga kemudian bisa memilih calon yang sesuai dengan apa yang didapatkan visi misi yang sesuai dengan keinginan warga dalam menentukan siapa yang menjadi kepala daerahnya. Ini yang kita harapkan memang masyarakat di negara pemilu itu bisa bersinergi dengan baik. Iya, terima kasih atas waktunya. Ya, demikian bincang-bincang kita dengan Bung Rahmat Bagja, Komisioner Bawaslu RI. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.